kami akan membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir kami dengan membawakan materi kesenian Kristen dalam gereja lama. Katakombe di Roma adalah kuburan bawah tanah yang digunakan oleh umat Kristen dan Yahudi di antara tahun 100 sampai 400. Berbeda dengan tradisi kafir di mana mereka biasanya membakar mayat, dalam tradisi katakombe ini mereka memilih untuk menguburkan jenazah sebagai wujud iman akan kebangkitan tubuh. Katakombe ini terletak di luar kota Roma dan dibangun dari batu yang lembut namun kokoh, yang terdiri dari lorong-lorong sempit dengan ribuan makam kecil. Tempat ini juga biasanya digunakan untuk berdoa, terutama di depan makam martir pada hari peringatannya. Banyak katakombe besar ditemukan kembali pada abad ke-19 dan masih dapat dikunjungi. Dinding dan langit-langitnya dihiasi dengan lukisan serta lambang Kristen seperti Taman Firdaus dan banyak cerita dalam Alkitab. Dari semua lukisan ini mencerminkan pengharapan umat Kristen masa purba terhadap kebangkitan, surga, dan kehidupan kekal bersama Kristus. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang katakombe. Katakombe atau yang biasanya disebut sebagai kuburan bawah tanah dekat Roma. Katakombe digunakan oleh orang Kristen dan orang Yahudi pada masa itu sebagai tempat pemakaman. Katakombe sendiri adalah suatu kuburan bawah tanah yang terdiri atas kamar-kamar yang digunakan untuk memakamkan jasad-jasad orang Kristen atau orang Yahudi tersebut. Dalam katakombe itu juga terdapat seni Kristen yang berupa lukisan dan simbol-simbol yang menggambarkan harapan akan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Motif yang umum ialah ikan yang menyimbolkan Yesus Kristus. Ada juga gembala yang baik, melambangkan Kristus sebagai penjaga umatnya. Ada juga jangkar sebagai simbol harapan, serta cerita dalam Alkitab seperti Daniel di gua singa, Nuh dengan bahteranya, dan orang-orang percaya yang sedang berdoa. Seni yang bersifat sederhana namun memiliki makna yang besar dan iman yang kuat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesenian Kristen dalam gereja lama di bagian basilika. Nah, jadi yang diketahui teman-teman, basilika ini adalah bentuk arsitektur yang sangat penting dalam perkembangan gereja Kristen pada awal. Nah, jadi pada awal itu basilika adalah jenis bangunan sipil yang digunakan untuk pertemuan-pertemuan umum dan pengadilan. Akan tetapi teman-teman, seiring dengan berkembangnya kekristenan ini, jadi bentuk ini diadaptasi untuk digunakan sebagai tempat beribadah. Jadi kesenian Kristen dalam gereja basilika memiliki beberapa ciri khas yang sangat mendalam baik dalam arsitektur maupun seni lainnya. Bentuk dari basilika ini sangat sederhana, yaitu kamar 4 persegi panjang dengan 2 dari bilik tengah oleh tiang-tiang. Di dalam dinding pada segi pendek yang bertentangan dengan pintu masuk ada setengah lingkungan yang disebut dengan apsis sebagai tempat duduk untuk para uskup dan para presbiter.